Jadi intinya teman-teman, karomah Habib tersebut bisa mengetahui sesuatu hal yang belum dia diberitahu. Bingung loh, ngomong sama santrinya, sudah ngasih tahu istri saya nomor belum? Ini baru, loh kok ada yang telepon? Diangkat sama Habib Said Muhammad. Habib Ali bin Ja'far dari Malaysia telepon. Nomor ini tidak ada yang punya ini. Kata Habib Ali, kamu bisa sembunyi dari siapapun, nggak bisa sembunyi dari saya. Coba, ini contoh saja, ini sekedar contoh. Coba misalkan datangkan Habib itu di depan saya, ya. Saya tampar mukanya atau sehantam mukanya misalkan teman-teman. Tiba-tiba misalkan dia marah, kenapa kamu pukul saya? Maka apa jawaban saya? Loh, katanya kan kamu tahu sesuatu hal yang belum kamu diberitahu. Seharusnya kamu bisa menghindari dong pukulan saya. Ya, logikanya seperti itu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasrus Sunnah. Ada satu cerita unik lagi terkait masalah karomah seorang Habib, dan ini diceritakan oleh Habib Jamal. Jadi beliau bercerita ada salah satu Habib yang sering menggonta-ganti nomor handphonenya. Suatu ketika dia perintahkan muridnya untuk mengganti nomor HP baru teman-teman. Kemudian setelah muridnya dikembali, tiba-tiba berdering handphonenya teman-teman. Padahal belum ada yang tahu ya nomor telepon baru tersebut, belum ada yang diberitahu ya. Ketika dia mengangkat HP-nya terkejut. Ya, ada satu Habib yang menelpon dia katanya. Lalu dia bertanya, dari mana kamu tahu nomor HP saya? Sedangkan ini baru saja saya ganti. Maka Habib tersebut mengatakan, kamu mungkin bisa sembunyi dari siapapun ya, tapi kamu nggak bisa bersembunyi dari saya. Wes, luar biasa teman-teman ya. Jadi itu karomahnya ya. Jadi Habib itu bisa mengetahui nomor telepon seseorang yang baru diganti, meskipun dia sendiri belum diberitahu. Tiba-tiba nelpon aja begitu ya. Nah, ini teman-teman sangat-sangat bohong ya. Ini bisa kita bantah dengan akal teman-teman, karena ini memang bukan karomah ya. Jadi intinya teman-teman, karomah Habib tersebut bisa mengetahui sesuatu hal yang belum dia diberitahu. Dan itu teman-teman, sesuatu hal yang belum kita diberitahu atau sesuatu hal yang belum terjadi, itu masuk ke dalam perkara gaib. Bayangkan Rasulullah sendiri tidak mengetahui apa yang akan terjadi esok hari, atau apa yang akan dia lakukan esok hari. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, seandainya ada orang yang mengatakan Nabi Muhammad itu mengetahui apa yang akan terjadi esok hari atau apa yang akan dia lakukan esok hari, maka sesungguhnya orang tersebut telah berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla. Karena apa kata Aisyah? Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Ya. Katakanlah Muhammad ya kepada umatmu bahwa tidak ada yang mengetahui perkara gaib baik di langit maupun di bumi kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Kalau memang benar Habib tersebut punya karomah seperti itu, coba ini contoh saja, ini sekedar contoh. Coba misalkan datangkan Habib itu di depan saya ya. Saya tampar mukanya atau sehantam mukanya misalkan teman-teman. Tiba-tiba misalkan dia marah, kenapa kamu pukul saya? Maka apa jawaban saya? Loh, katanya kan kamu tahu sesuatu hal yang belum kamu diberitahu. Seharusnya kamu bisa menghindari dong pukulan saya. Ya, logikanya seperti itu teman-teman ya. Maka bisa kita simpulkan ya, cerita-cerita seperti ini bukan karomah, tapi ini murni dusta teman-teman. Baik, kita simak videonya. Dari karomahnya beliau yang pernah saya dengar dari Habib Husin bin Aqil, Ustadz Husin bin Aqil, beliau pernah cerita, Said Muhammad itu kalau punya HP, nomornya itu nggak pernah tetap ganti-ganti, karena kalau orang banyak yang tahu ganti nomor, karena nggak suka dihubungi banyak orang. Jadi kalau sudah 10-15 orang tahu ganti nomor, mungkin setahun ganti nomor berapa kali beliau mungkin begitu. Suatu saat beliau itu nomornya mulai banyak yang tahu, dikasihkan santrinya, ganti nomor, siap Bib. Nah kalau sudah ganti nomor, baru beliau itu ngehubungin istrinya, ngasih tahu anak istrinya ini nomornya yang baru. Muridnya pergi ganti nomor, pulang belum ada yang tahu kecuali muridnya. Said Muhammad sendiri nggak tahu nomornya berapa. Sampai handphone dibawa pulang ke rumah, baru handphone ini dipegang. Bukan handphone kayak sekarang smartphone, handphone masih handphone biasa itu, SMS ya, belum ada WA. Nyampe rumah, berdering, kok ada telepon masuk? Bingung loh,
ngomong sama santrinya, sudah ngasih tahu istri saya nomor belum? Ini baru. Loh kok ada yang telepon? Nggak tahu, mungkin nomor lama, ada yang nyimpan, mungkin sudah hangus atau gimana, wallahu a'lam. Diangkat sama Habib Said Muhammad. Habib Ali bin Ja'far dari Malaysia telepon. Nomor ini tidak ada yang punya ini. Kata Habib Ali, kamu bisa sembunyi dari siapapun, nggak bisa sembunyi dari saya. Nih, Masya Allah. Nah, seperti itu teman-teman ya, karomah dari Habib tersebut. Jadi yang menelpon itu dari Malaysia, teman-teman. Habib yang mengganti nomor tersebut ada di Indonesia. Tiba-tiba Habib yang dari Malaysia telepon, padahal belum diberitahu nomor barunya si Habib yang ada di Indonesia. Jadi kesimpulannya, Habib yang ada di Malaysia itu bisa mengetahui perkara yang dia belum diberitahu, atau sesuatu hal yang belum terjadi. Dan ini bisa dipastikan dusta, teman-teman ya. Ini bukan karomah, tapi ini murni karangan cerita, teman-teman. Makanya sekali lagi, coba, kalau memang benar Habib itu punya karomah seperti itu, bisa mengetahui sesuatu hal yang belum dia diberitahu, atau sesuatu hal yang belum terjadi, ini sekedar contoh saja, teman-teman ya. Coba misalkan Habib itu hadirkan di depan saya, ya. Saya tiba-tiba hantam mukanya, teman-teman, tanpa saya beritahu terlebih dahulu. Kira-kira apa kata si Habib tersebut? Ya? Kalau dia protes mengatakan, kenapa kamu pukul muka saya? Ya, maka saya akan katakan sama Habib itu, loh, harusnya kan kamu bisa menghindar pukulan saya. Bukannya kamu punya karomah, bisa mengetahui sesuatu hal yang belum kamu diberitahu. Harusnya kamu tahu dong, kalau saya akan mukul kepalamu. Seperti itu kan logikanya. Ini seolah-olah bisa mengalahkan para nabi, teman-teman ya. Makanya di awal saya katakan, Nabi Muhammad saja dikatakan oleh Aisyah, tidak bisa mengetahui apa yang akan terjadi esok hari atau apa yang akan dilakukannya esok hari. Nabi Muhammad SAW mengetahui perkara gaib, misalkan tanda-tanda hari kiamat, kemudian apa yang terjadi di alam kubur, itu karena diberitahu oleh Allah Azza wa Jalla melalui wahyu. Ya. Kalau nggak diberitahu, ya nggak tahu, teman-teman ya. Makanya dalam Al-Quran surah An-Najm, Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. Dan tidaklah Muhammad itu berkata dengan hawa nafsunya, melainkan dia berkata dengan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Azza wa Jalla melalui malaikat Jibril. Itu sekelas Nabi Muhammad loh. Kemudian kalau kita lihat kisah-kisah yang lain ya, Aisyah itu, teman-teman, istri Rasulullah SAW, pernah difitnah, dituduh berzina dengan pembantu, kalau tidak salah, pembantu Nabi Muhammad SAW, ketika cincinnya atau kalungnya dari Aisyah pernah terjatuh. Kemudian dibantu oleh pembantu tersebut untuk mencarinya. Nah, dari situ muncul tuduhan, teman-teman, bahwa Aisyah ini berzina dengan pembantu tersebut. Maka Rasulullah, teman-teman, ketika ditanya oleh Aisyah, apakah kamu percaya bahwa aku telah berzina? Ya? Maka Rasulullah terdiam, tidak bisa mengatakan iya ataupun tidak bisa mengatakan tidak, melainkan Nabi Muhammad SAW menunggu wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Dan disebutkan kalau tidak salah itu sampai 1 bulan, teman-teman. Dan Aisyah selama itu menangis, teman-teman ya. Karena seolah-olah mungkin Aisyah merasa dirinya sudah nggak dipercaya oleh Rasulullah SAW dan masyarakat pada waktu itu, karena dituduh sebagai seorang pezina. Kemudian turun wahyu berupa ayat Al-Quran dan Allah membebaskan Aisyah dari tuduhan-tuduhan seperti itu. Maka tenanglah Rasulullah SAW di situ. Itu artinya Rasulullah tidak mengetahui perkara yang beliau sendiri tidak diberitahukan, teman-teman. Mungkin kalian pernah membaca hadis atau mendengar dari ceramah para ustadz terkait malaikat Jibril yang tiba-tiba datang di hadapan Rasulullah SAW dengan tujuan untuk mengajarkan perkara Islam. Nah, kadang Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kamu siapa yang datang tadi ya di hadapan kalian? Maka apa jawaban para sahabat Nabi, teman-teman? Hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Ya. Maka Rasulullah mengatakan dia adalah Jibril yang tujuannya datang adalah untuk mengajarkan kepada kalian perkara Islam. Itu artinya para sahabat Nabi saja, teman-teman, yang melihat sosok tersebut yang datang di hadapan Rasulullah, ternyata para sahabat Nabi nggak mengetahui kalau ternyata itu adalah malaikat Jibril ya, melainkan setelah diberitahu oleh Rasulullah SAW. Kemudian bagaimana kisah Umar bin Khattab yang ditusuk oleh seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah al-Majusi, teman-teman, ketika mengimamnya sholat subuh. Nah, kalau Umar bin Khattab misalkan mengetahui sesuatu hal yang belum dia diberitahu, maka tentu beliau mengetahui kalau akan ada terjadi sesuatu pada dirinya, yaitu beliau akan ditusuk oleh seorang majusi. Maka bisa jadi Umar bin Khattab bisa menghindari, teman-teman ya. Tidak ada pada waktu itu di lokasi. Kemudian bagaimana dengan sahabat Ali bin Abi Thalib yang dibunuh oleh seorang Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam, teman-teman. Kalau Ali bin Abi Thalib misalkan mengetahui
perkara yang belum beliau diberitahu, maka harusnya Ali bin Abi Thalib mengetahui kalau dirinya akan dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Logikanya seperti itu, teman-teman ya. Jadi jangan sedikit-sedikit mengatakan ini karomah ya. Nggak ada karomah-karomah seperti itu, apalagi bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena ini hubungannya dengan perkara gaib, teman-teman. Dan sekali lagi saya katakan, para nabi, para rasul saja nggak mengetahui tentang perkara gaib yang belum terjadi, yang belum diberitahu. Para nabi, para rasul, teman-teman, tahu tentang perkara gaib, misalkan tentang tanda-tanda hari kiamat, kemudian apa yang terjadi di dalam kubur, ya, itu murni karena diberitahu oleh Allah Azza wa Jalla melalui wahyu yang diwahyukan melalui malaikat Jibril alaihissalam. Kalau enggak, teman-teman, ya Rasulullah enggak tahu. Lah, apalagi kelasnya Habib, teman-teman, ya. Janganlah sedikit-sedikit mengatakan ini karomah, ya, ini karomah, ya. Ini pembodohan terhadap umat namanya, teman-teman. Maka harus kita cerdas, teman-teman, di zaman sekarang ini. Jangan mudah mempercayai cerita-cerita seperti ini. Apalagi yang bercerita misalkan orang bersurban, bergamis, kemudian yang sudah mendapatkan predikat cucu Nabi, zuriyah Nabi. Nggak boleh, teman-teman. Ya, nggak boleh sembarangan kita percaya seperti ini. Maka inilah gunanya kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus soleh, agar kita terhindar dari mudahnya percaya terhadap cerita-cerita dusta seperti itu yang dibungkus sedemikian rupa dengan kata-kata karomah. Dan tentu saja orang-orang jahil akan percaya, teman-teman, ya. Nah, kalau orang-orang mudah mempercayai cerita seperti ini dengan mengatasnamakan karomah, maka tentu saja, teman-teman, ya, cerita-cerita karomah dusta yang lain mereka akan mudah mempercayainya. Maka umat akan menjadi generasi halu, teman-teman, ya, kalau terus dicekoki dengan hal-hal seperti ini. Maka kita mulai dari diri kita, teman-teman, ya. Kita belajar untuk kritis, kita belajar untuk mencari tahu tentang agama kita, teman-teman, ya. Jangan hanya ditelan mentah-mentah, teman-teman, ya. Tetap kita harus memiliki pertimbangan, yaitu pertimbangannya Al-Quran dan Sunnah, kemudian ijma dan qiyas, dan bagaimana kisah-kisah orang-orang terdahulu, terutama dari kalangan para sahabat Nabi, teman-teman, yang tentu saja mereka jauh lebih paham tentang agama Islam ini. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan di video kali ini, teman-teman, sebagai sharing-sharing kita. Semoga ini bisa mencerdaskan khususnya saya pribadi, kemudian siapapun yang menonton video ini. Barakallahu fikum. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.